HP 2 jutaan terbagus sekarang apa bang? 2 jutaan terbaik kalau versi gua jatuh ke Tecno Camon 40. Beberapa alasan gue pilih Tecno Camon 40 ini adalah bagian update yang punya update panjang sampai 5 tahun. Ada juga fitur AI, terutama di bagian eraser dan juga extender. Kamera yang udah disertai ultrawide plus OIS dan sensornya juga udah Sony, dimana nggak jatuh cinta coba di range harga 2 jutaan. Jadi, mari kita mulai pembahasan serta menjawab pertanyaan dari Mas Kevin. Tecno Camon 40 hadir di Indo pada bulan Maret 2025. Target pasarnya HP entry level, tapi yang dibawain Tecno ini jujur kebanyakan sih. Gimana enggak ya? Kita bahas dari desain dulu kali ya. Jujur secara tampilan dan desain ini gue suka banget, tapi nggak tahu ya selera lu pada gimana. Dan juga yang bikin gue ngelirik adalah bobot dari HP ini nggak sampai 200 gram, cuman di angka 177 gram. Jadi harusnya ini enteng. Tecno juga udah nyiapin 2 varian warna untuk HP ini. Selanjutnya di bagian layar, Tecno Camon 40 menggunakan panel yang udah AMOLED 6,78 inch, bezel yang super tipis banget dengan refresh rate 120Hz dan Full HD resolusi. Di bagian kamera punya lensa 50 megapiksel dengan sensor Sony LTY plus OIS dan 8 megapiksel kamera ultrawide. Support perekamannya sampai dengan 2K 30fps dan 180p 60fps. Sedangkan di bagian selfie kameranya punya lensa 32 megapiksel dengan support perekaman hingga 2K 30fps dan 1080p 60fps. Atau buka fitur flash snap. Fungsinya adalah kalau kita masuk mode flash snap, kalau kita tarik tombol shutter ke arah kiri, dia bakal ngejepret 20 foto dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kita tarik ke sini ada angka 1-20. Kalau kita tahan gini doang, tidak, dia nggak mau ngambil foto, dia arahin kita buat tarik ke kiri. Kalau buat hasilnya sendiri, saya lumayan kagum nih. Saya kira ini gimmick doang, karena foto-foto bersin cepat ini biasanya ada di HP yang lebih mahal ya, soalnya ini butuh kekuatan processing yang bagus. Nah, di bagian baterainya juga udah dibekali baterai gede banget sih di 5200 mAh dengan support pengecasan hingga 45 watt. Untuk penuh 100% dibutuhkan sekitar 43 menit. Dan tentunya udah support bypass charging juga. Oke, kita masuk ke bagian fitur yang udah banyak banget sih, dari NFC, ear blaster, stereo speaker, IP rating 66 yang tahan percikan air dan juga debu. Sensornya juga lengkap dan tentunya udah Keiro hardware juga. Untuk update, Tecno menjanjikan 3 kali Android update dan 5 tahun security update. Nah, fitur yang mungkin gue senengin adalah fitur AI Eraser dan AI Extender. Buat lo yang belum paham, gue persingkat aja ya. AI Eraser itu untuk menghapus objek di foto, sedangkan AI Extender itu memperluas objek di foto. Ada juga fitur One Tap Button yang bisa di kostum, dan juga bisa langsung masuk ke kamera dengan klik 2 kali. Oke, terakhir di bagian chipset, menggunakan chipset kesayangan kita semua, MediaTek Helio G100, yang udah bagus banget di kelas harganya. RAM-nya menggunakan LPDDR4X dengan storage UFS 2.2. Penasaran skor Antutunya? Tecno Camon 40 mendapatkan skor Antutu sebesar 400 ribuan. Kalau di bagian performanya, untuk main game-game standar cukup lah, MLBB, PUBG, apalagi ya CODM pastinya cukup aja. Kalau untuk main game-game berat, harusnya sadar ya sama harganya. Dan itu aja penjelasan gue soal Tecno Camon 40 kali ini. Jadi, kalau ada penjelasan gue yang salah, gue persilahkan benerin di kolom komen. Gue Aka, sampai jumpa lagi di seputar teknologi.